Ya artinya gini, kalau ngomongin soal apa itu penyebabnya, ya susah ya. Orang-orang pada bilang itu oknum ya. Jadi ini stand up komedi itu bukan. Ya kan saya lucu sih lihat itu. Mau bantu kok izin sih? Ya ini kan sebenarnya apa ya? Protes dari lama mengenai Hai hai hai, selamat datang kembali di podcast. Ada info apa nih? Kali ini bersama saya Anggi akan membahas tentang bencana alam di Pulau Sumatera. Bagaimana kondisinya sekarang, lalu apakah saja peran pemerintah, dan apakah benar penyebabnya adalah hutan yang ditebang? Jadi saya akan datangin seorang narasumber. Dia adalah seorang dosen sistem informasi, dan juga praktisi keuangan dari perusahaan ternama. Yuk, kita langsung kenalan aja. Silakan, Pak. hai juga ya. Oke, baik, kenalan dulu ya. Saya Hari Mantik, saya juga seorang dosen di sini bersama teman-teman terhormat saya di sini yang mengundang saya kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang terdalam-dalamnya buat teman-teman atau semua sejawat yang ada di Sumatera. Semoga semua bencana segera pulih dan kembali normal seperti biasanya. Oke, silakan Anggi. Oke, bagaimana kabar Pak Mantik hari ini, Pak? Ya, sangat baik. Mengundang saya dari Sabtu, sepertinya jalan nggak macet ya. Lancar ya karena Lancar. holiday ya. Ya. Pak, kita akan bahas yang pertama, Pak. Bagaimana bisa terjadinya banjir di Sumatera? Apakah benar nih, Pak, karena penebangan hutan secara ilegal ataukah ada yang lain, Pak? Ya, gini, mungkin sekarang kondisi per tanggal 24 Desember kemarin itu sudah 1000 sekian ya yang meninggal dunia. Banyak orang yang kehilangan rumah. Ya artinya gini, kalau ngomongin soal apa itu penyebabnya, ya susah ya. Orang-orang pada bilang itu oknum ya, oknum. Itu enggak, bukan oknum. Itu manusia ya. Pak. Manusia, nggak ada yang Iya bilang benar-benar, oknum ya. Pak. Saya paling benci orang bilang oknum. Benar-benar. Ya, pasti manusia. Nggak mungkin ada harimau nebang pohon. Ya kan? Iya benar-benar. Kita sebutnya masa oknum harimau, oknum orangutan, kan nggak mungkin. Ya Benar-benar. pasti Setuju, manusia. Pak. Kalau dia orang Pemda ya sebutnya Pemda yang salah. Gitu ya. Oh. Jadi jangan sebut oknum loh ya. Itu manusia. Benar, Pak. Ya kita itu punya tiga esensi, 4 atau 3. Jadi pertama alam. Oke. Ya, alam itu kalau kita tahu bahwa banyak unsur ya, yaitu ada energi tanah, energi air, energi udara ya. Kalau film Avatar Apa? ya, Avatar ya, Apa itu ya, Ya, ang itu Pak. harus bersinergi. Oh, iya benar. Ya bayangin kalau itu semua ada salah satu yang hilang, ya hancur. Setuju, Pak. Ya. Setuju. Jadi gini, kenapa di Amerika itu ada namanya musim berburu? Jadi ada tuh berburu rusa. Karena apa? Salah satu habitatnya hancur. Jadi nggak ada circle of life, nggak ada siklus kehidupan. Kalau aslinya nggak ada manusia, itu ada macan makan rusa, rusa makan rumput, dan seterusnya. Jadi berulang, berputar. Sekarang bayangin, kalau nggak ada pemangsa, berarti apa? Populate dari rusa banyak banget, mengganggu kehidupan banyak manusia, gitu ya. Jadi kenapa kita berburu di sana, berburu rusa untuk mengurangi jumlah rusa yang terlalu banyak karena nggak ada pemangsa, gitu ya. Dibalik dengan di Sumatera, ya. Kenapa nggak ada harimau? Karena apa? Rumahnya nggak ada. Oh yes, paham Pak maksudnya, Pak. Ya. Paham. Kenapa nggak ada harimau, nggak ada orang hutan? Rumahnya nggak ada. Apalagi sekarang, makin nggak ada itu harimau. Ya karena udah ditebang ya, Pak. Iya. Masa pohon diganti sama sawit? Sejak kapan harimau manjat sawit? Nggak ada harimau manjat sawit. Ya. Itu pertama alam. Alam harus dibuat sebagai apa ya? Sebagai suatu berkah yang harus dilestarikan. Bener, Pak. Jadi ya siapa yang nebang itu, entah itu manusia yang nebang, entah itu company yang nebang, semua salah. Nggak boleh. Ya, yang kedua mengenai itu manusia ya. Manusia itu apa ya? Mental. Anda bayangin kalau kita beragama selalu bilangnya apa? Kebersihan adalah
Sebagian dari dari iman. iman. Bener, Tapi Pak. sampah di mana-mana. Imannya kemana? Iya, bener juga ya. Kalau kita ngelihat Kang Deddy Mulyadi, ya seorang Sunda Wiwitan, atau orang Baduy di Banten atau di daerah manapun juga ya, yang kita punya banyak kepercayaan, mereka punya satu stigma mengenai bahwa tumbuhan dan alam adalah bagian daripada kehidupan, penopang kehidupan. Ya. Nggak ada tumbuhan, ya nggak ada hewan, tempat berlindung. Itu harus dibuat oke, Pak. sebagai apa? Sebagai wah kita harus cinta sama alam. Nah itu mentalnya menjadi jatuh manusia itu. Ya, ditebang lah, entah buat apa ya, buat kertas, buat buku, segala macam. Jadi nggak ada namanya sinergis antara manusia dengan alam, itu hilang. Terakhir ya, ngomongin soal sistem. Sistem itu kan kalau kita lihat sebagai apa ya? Sebagai acuan buat mengarahkan orang. Sistem informasi, bagaimana kita memproses suatu kalau definisi ya, kalau saya sebagai dosen di SI ya, bagaimana menggabungkan berbagai macam elemen jadi satu untuk mencapai tujuan. Jadi ada sinergi, bareng-bareng, teamwork. Nah itu harus dilaksanakan. Nah sekarang kita tahu ya, kalau hutan tuh ada macam-macam, ada hutan lindung, hutan adat, hutan produktif, dan sebagainya. Oke. Boleh nggak kita menebang hutan lindung? Nggak boleh. Tidak boleh. Dilindungi. Bener, Pak. Ya. Boleh kita nebang hutan adat? Oh enggak, itu sebagai apa namanya? Kalau adat bilang sebagai bahwa oh ini leluhur kami. Kita hormati itu. Ya. Boleh kita menebang hutan produktif? Boleh, tapi one on one. Satu tebang, satu tanam. Jadi nggak mungkin ada tebang, udah dibiarin gelondongan, tinggal akar doang. Tidak ada reboisasi berarti ya, Pak? Ya, tidak ada penyangga air, penyangga tanah. Tanah kuat karena akar. Air nggak mengalir dengan cepat karena ada akar juga. Gitu. Jadi ya one on one. Kalau ngomongin hutan lindung ya nggak boleh, itu dilindungi. Kenapa orang lindung? Karena situ ada marga satwa juga, ada harimau yang punya rumah, Iya. harimau yang punya keluarga, ada orang hutan. Nah, bayangin kalau rusak satu ekosistem, rusak semua. Dunia rusak. Wah. Sistem itu adalah peraturan. Jadi apa korelasinya? Ya, Anda sendiri menjawab. Jadi ini, kalau Anda SD, saya juga pernah SD degree. Kenapa kok saya dipotong sih rambut kalau gondrong? Iya. Kenapa saya kalau nggak pakai sepatu hitam disuruh keluar, suruh ganti? Apa korelasi antara rambut gondrong sama pinter? Nggak ada. Setuju, Pak. Nggak ada kan? Ya nggak ada sih emang ya. Nggak ada. Itu hanya apa? Membuat siswa, murid tahu peraturan. Tahu peraturan. Jadi kalau mau TNI AU boleh nggak dia itu tugas pakai piyama? Boleh nggak? Siapa TNI AU sini? Ya peraturannya bilang nggak boleh, Pak. Kalau dibilang bahwa nggak ada hubungannya bela negara dengan pakaiannya dipakai. Iya benar. Tapi itulah uniform itu adalah bagian daripada peraturan. Ya, keseragaman, ya kan? Benar. Apa mendefinisikan yang namanya apa? Kerjasama tim, gitu. Ya, jadi kalau nanya sama saya apa tadi apa sebabnya? Penyebab dari kebanjiran yang ada. Itu, ya manusia. Jawabannya udah pasti manusia. Cuman pasti manusia. Cuman kita jadi banyak ilmu ya, Pak ya. Padahal Bapak dosen sistem informasi tapi ilmunya di mana-mana nih. Bukan saya itu. Ini masalah yang sangat-sangat itu ya, sangat-sangat standar ya. Manusia itu serakah. Itu salah satu sifat manusia paling hebat, serakah. Coba Anda lihat singa kalau dikasih makan satu, kenyang, Anda tempel muka Anda di depan singa, itu diam aja dia. Nah, kru boleh dicoba tuh. Coba tuh. Singa dikasih makan kenyang, banget. Tidur kan? Tompo. Anda tidur di sebelahnya, diem aja dia. Tapi kalau manusia, ada duit yang bisa ditilep, nggak akan puas. Waduh. Tilep terus. Waduh. Gitu. Ya itu manusia kalau saya bilang itu. Agak-agak ke jurang nih kayaknya. Sumatera itu. Agak ke jurang nih. Boleh dipotong, dibip boleh. Nggak apa-apa, Pak. Nggak usah, Pak.
Berarti memang penyebabnya kita jadi nggak usah bertele-tele ya Pak ya. Langsung aja memang ulah manusia gitu loh. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Sebentar, jadi banjir kan kayu gelondongan kan? Betul. Gelondongan. Yang Itu bukan kayu, atau kan kalau kayu patah kena petir, ya kan beda dengan yang dipotong. Ini betul, Pak. potongan semua. Siapa yang bisa motong gitu? Harimau Sumatera motong. Orang hutan motong. Sejak apa orang hutan bisa pakai gergaji? Kan nggak bisa. Ini manusia itu. Iya benar. Nggak ada oknum. Ini manusia, entah itu Pemda, entah itu pemerintah, entah itu menteri-menterinya Prabowo. Saya nggak tahu. Betul. Yang punya HP-HP di situ. Keren. Saya nggak tahu. Keren Pak. Oke. Nah Pak, di pertanyaan selanjutnya ini Pak, statement tentang Mayor Teddy nih Pak. Nah, Teddy ajudannya Pak Prabowo. Oke. Iya benar, statement tentang ajudannya Pak Prabowo ini Pak. Dia kan bilang pemerintah itu sudah bekerja tanpa direkam media Pak. Kalau saya sih setuju Pak. Mungkin ada yang nggak kerekam ya. Lalu bagaimana menurut Bapak nih? Apakah pemerintah memang sudah bekerja seoptimal Pak gitu? Ya, seoptimal di balik layar ya Pak, berarti tanpa kamera gitu, tanpa media. itu kalau saya punya itu ya, opini pribadi, itulah pernyataan defensif dari seorang Mayor Teddy. Oh, ya, oke. Nggak usah bilang karena nggak kerekam. Sekarang berita tuh punya Komdigi loh. Tahu arti Komdigi? Apa itu? Yang Mutia Hafiz ya? Tolong dijawab ya, Komdigi apa ya? Kalian ya. Menterinya Mutia Hafiz kalau nggak salah ya. Tugasnya apa sih? Kan menginformasikan sebesar-besarnya bagi segala, entah itu produk digital, produk pemerintah, apapun juga. Tugas dia. Jadi dia kerjanya apa? Kalau Mayor Teddy bilang enggak diberitakan. Kalau bilang begitu ya, itu kan berarti kan menjelekkan temannya sendiri. Iya. Kan? Oh, tinggal bilang aja. Kenapa kita nggak terlihat? Karena Komdiginya parah. Itu aja ngomongnya harusnya kan. Oh iya bener. Tapi kalau soal sebagai seorang yang negarawan, ya mesti jawab begitulah. Ini kan sebenarnya karena pemerintah dihujani dengan komentar. Influencer yang memang luar biasa, datang Ferry Wadi datang bawa 10M, kemudian Kadir Mulyani datang ke sana dari Jawa Barat secara pribadi bawa uang 7M, uang pribadi, belum ada Pras Teguh, belum ada yang lain-lain yang nggak kelihatan, belum ada Atta Halilintar, ada Raffi Ahmad, yang semuanya memang mereka punya channel sendiri yang tentu datang dengan timnya masing-masing. Ya dikontenin dong. Nah kenapa nggak pemerintah kayak gitu? Oh jadi maksud Bapak ya kenapa pemerintah tidak melakukan hal yang sama dengan influencer gitu kan ya? Hebat itu si Zulkifli Hasan kan, datang di foto kan, di videoin, ya kan kayak Santa Claus kan, wah putih-putih bawa karung beras yang cuma 2 kilo, serasa bawa 10 kilo kan. Nah itu keren kayak gitu. Contoh PAN ya, datang dengan konten, cuman ya terlalu terlalu overact lah ya, itu PAN itu dengan Pak Zulkifli Hasan. Cuman begini, kembali ke statementnya Mayor Teddy. Ya kalau memang tidak ada yang mempublikasikan dari timnya dia atau dari media manapun juga, dia pertama dia tahu bahwa media itu semua berpihak ke non negara. Mungkin karena apa? Saya mending lebih laku saya memotret Ferry Irwandi. Lebih laku saya memotret Kang Deddy Mulyadi daripada memotret pemerintah. Mungkin begitu. Iya, tapi kemungkinan. yang terakhir adalah bahwa kalau pemerintah merasa membantu dengan baik, ya udah dari hati aja, nggak usah di statement seperti itu. Toh juga, ya saya kan base pada media, saya nggak pernah lihat juga tuh bantuannya masif dari pemerintah sampai saat ini. Yang saya tahu ya dari Mulyadi, Ferry Irwandi yang memang luar biasa.
Bahkan pemerintah itu kalau saya lihat juga banyakan apa ya, offside. Kayak Menteri Sosial bilang, kalau mau kasih bantuan izin sama saya. Ya buat apa coba? Mau bantu izin. Iya bener Pak ya. Mau Itu bantu kan, aja izin. ini Padahal kan bantu ya Pak. Mensos kan jadi itu saya lihat. Jadi ini stand up komedi itu bukan. Ya kan saya lucu sih lihat itu. Mau bantu kok izin sih? Ya ini kan sebenarnya apa ya? Protes dari lama mengenai kayak kita bayar pajak mobil. Kita beli mobil bekas, mau bayar pajak, minta KTP yang punya lah. Semua bayar pajak kok dapat duit Anda. Masih mikirin soal KTP. Mau duit nggak kan gitu? Iya bener Pak. Ya kan? Bener. Mau apa? Pajak motor, pajak mobil, kita beli bekas. Saya pengen tahu apa alasan dari pajak itu minta KTP. Ini punya saya sekarang loh, di tangan saya. Mau bayar pajak mau nggak? Kalau nggak mau ya udah selesai. Ya sama dengan Mensos. Kenapa nggak jujur aja? Kalau mau ngasih bantuan, kasih saya sebagian. Kalau gini, lu bilang jujur kan gitu. Ngomongnya jujur. Waduh, ke jurang lagi nih. Jurang lagi jawabannya nih. Kan gitu. Jadi intinya ya gitu. Pak ya, pemerintah juga nggak masalah sebenarnya dikontenin ya Pak ya. Tapi masalah. jangan berlebihan gitu ya kan. Ya gini, sekarang kenapa Ferry Irwadi bikin konten? Bukan duit dia, duit donatur. Dia harus apa? Kasih pertanggungjawaban kan? benar. Dengan cara konten. Nih uangnya udah saya seginiin loh. Pras Teguh 5M, ini juga duit donatur. Terus para donatur bisa saya udah ngasih donasi tuh lewat entah Pras Teguh, entah si Ferry Irwandi. Terus kalau saya minta duitnya udah kemana Fer? Duit saya. Oh ada udah kasih, buktinya mana? Nah, kan saya nggak percaya dong. Sebetulnya Ferry Irwandi juga buat dia makan, beli barang. Kita nggak tahu. Ya itulah gunanya konten. Nah itu tuh ya guys. Transparansi tentang, karena influencer ini kan dia dari donatur. Jadi wajar lah dia buat konten juga. Supaya untuk sebagai tanda bukti aja ya Pak ya sebenarnya. Dan juga pemerintah juga baik lagi tetap ya. Nggak jadi masalah dia dikontenin ya Pak ya. Asal jangan berlebihan. Itu aja sih sebenarnya. Nah Pak, tadi ada pembahasan Bapak tentang seru tuh Pak. Tentang izin Pak. Tentang izin. Iya kalau mau bantu tuh kita harus izin kan. Nah itu tuh kalau nggak salah Pak Prabowo pernah buat statement juga ya. Tidak perlu bantuan dari luar Pak. Iya kan. Kalau menurut saya nih Pak, kenapa Pak Prabowo bisa berbicara atau membuat statement seperti itu ya? Apa karena menteri-menterinya sudah bilang, ya ini mohon maaf ya, maksudnya apakah udah Pak sudah selesai nih sebelumnya gitu loh menteri-menteri bilang gitu, makanya Pak Prabowo ngelakuin statement seperti itu Pak? Atau menurut Bapak gimana gitu? Ya sombong bener. Gak boleh bantu dari luar. Sombong bener, nggak boleh begitulah. Mau bantu ya terima. Tuh nanti kalau misalnya siapa bantu, Yordania atau Irlandia, kalau mereka antara ada bencana kan kita bantu juga gantian. Nggak mungkin kita diam aja, ya kan? Benar. Ya ngapain ditolak-tolak? Kenapa? Belum lewat MUI, nggak ada sertifikasi halalnya. Ya mana bantuan kan juga, namanya juga apa ya? Kecelakaan tiba-tiba, yang masih mikirin hal haram lah, terima aja. Ya mau baju bekas, mau baju bagus, mau makanan Indomie, mau apapun terima aja. Orang teman kita lagi kelaparan sana kok. Bayangin tuh, tenggelam rumah berapa puluh ribu rumah tenggelam. Orang-orang pada kemana ya? Pasti lapar lah ya. Butuh bantuan. Sedangkan kita punya bantuan juga mungkin terkendala kondisi lapangan. Ya tiba-tiba ada yang datang cepat, entah dari Yordania, dari Amerika, ya terima aja, emang kenapa? Iya Pak. Ntar gimana rasa kita ketika misalnya di Malaysia ada kebakaran, gitu. Gara-gara dia kalah SEA Games sama kita, kesel, nggak mau dari Indonesia. Atau kalah sepak bola sama kita, nggak mau dari Indonesia. Gimana nggak sakit kita? Iya. Kan serumpun. Ya? Ya malah sombong lah Pak Prabowo, legowo lah. Kalau mau ada yang kasih bantuan, ya. Lagian juga kan kalau kemarin kan Pak Purbaya bilang soal pajak nggak ada masalah. Kan ada isu tuh bahwa datang bantuan
harus bayar pajak. Nah, itu kan apa ya? Idiot itu ya. Swear itu idiot banget. Orang ngasih bantuan kena pajak itu idiot banget. Menurut saya idiot, sangat idiot. Udah kalau kata orang tuh ya IQ kita 78, yang bilang begitu tuh 68. Udah lebih rendah daripada orang hutan. Aduh, jurang semua ini. Sesuai begitu loh. Orang Jurang mau bantu semua. ya terimalah. Jadi nggak ada namanya prejudis. Wah, yang bantu beda agama sama kita, yang bantu beda ras sama kita. Ya enggak lah, nggak ada gitu-gituan. Terima aja bantuan. Apa salahnya? Terima bantuan nggak ada kan? Soal Baik. pajak ya, kata ini udah dienolkan. Illegal, ya negara yang bawa bendera negara mana illegal. Kalau yang kemarin Pak Purbaya bilang baju bekas itu ilegal yang masuk ke sini, itu kan nggak bawa negara, bawa nama Pribadi, company, korporasi ataupun individual. Ini kan bawa negara, bawa bendera loh, bendera Vietnam, bendera apa, pasti legal lah. Namanya mau ngebantu ya. Iya benar Pak. Ya begitu ya. Sorry Pak Prabowo, itu hanya pendapat saya. Aduh, keringetan nih guys. Baik Pak, apakah ada saran nih Pak tentang ya bencana di Sumatera ini, apa yang harus dilakukan orang-orang kayak seperti kita gitu, atau cuma berdoa aja Pak? Boleh saran dan Berdoa pasti pesannya ya, gitu Pak berdoa ya. pasti. Jadi gini, bencana Sumatera itu menurut saya itu dramanya banyakkan di non Sumateranya daripada orang Sumateranya. Yang terdampak, yang tercelaka itu orang Sumatera, tapi dramanya itu di Jakarta. Ributlah soal influencer, ributlah soal ini itu, kena pajak buat bantuan. Ya lucu gitu loh. Pakai mikirin ini bencana nasional apa bukan. Ya gini loh, kalau pemerintah mau bantu, nggak usah tunggu tetapin bencana nasional, bantu aja, kenapa sih? Tinggal terbang, susah amat. Ya ributnya Ferry sama ada influencernya Prabowo bilang, ini bilang bencana nasional tuh ngomongnya soal hukum. Ya hukum, benar hukum secara legalitas. Kalau Pemdanya masih bilang, saya mampu, ya nggak bencana nasional. Nah ketika tsunami itu, Pemdanya tenggelam, pasti nggak mampu, nggak bisa teriak, pasti teriak nggak mampu. Ya itu bencana nasional. Secara hukum gitu ya, secara undang-undang tuh bahwa kalau Pemdanya itu bilang saya masih mampu kok, ya udah diam itu pusatnya. Cuma kalau kasat mata ngelihat itu gelondongan kayu yang itu, anjing-anjing terperangkap dalam rumah yang banjir, ada buaya yang nyasar, ya? Sapi tenggelam. Anda bayangin tuh berapa ribuan rumah yang tenggelam. Ya kalau kalian pemerintah yang buka mata hati, buka mata pikiran, buka mata najwa, ya nggak usah mikirin tuh nungguin kapan ya Gubernur Aceh bilang saya nggak mampu gitu. Kapan ya siapa nama itu apa mantunya Pak Jokowi itu? Oh Bobby. Kapan si Bobby teriak Pak Prabowo saya nggak mampu? Ya nggak usah nunggu begitu. Lu datang aja, bantu. Jadi yang polemik itu ya teman-teman semua di Jakarta Jawa, pemerintah semua berisik. Gitu. Jadi ya pesan saya itu ya, Ini Pak. pesan ya ini, air mata boleh jatuh, tapi harapan harus terus berdiri. Pertama, yang kedua, ini pesan buat teman-teman yang dibilang oknum manusia jahat itu ya. Ingat ya, alam hanya mengingatkan kita bahwa bencana itu hanya sebagai apa ya? Sebagai suatu warning, ya. Jadi manusia harus hidup selaras dengan alam, bukan melawan. Kira ya. Terima kasih Pak Harimantik untuk hari ini dan waktunya. Terima kasih Pak. Boleh saya ini nggak apa namanya bacain puisi? Oh boleh. Jadi ada puisi dari Pak Mantik ya. Oke. Ya, Ini Pak. sudah tulis ya ini. Di tanah Sumatera, bumi bergetar, rumah runtuh, air mata mengalir deras. Namun di balik luka yang menganga, terbit cahaya dari hati yang tabah. Tangan-tangan saling menggenggam, gotong royong jadi pelita malam.
Harapan tumbuh di puing-puing, seperti bunga yang mekar setelah hujan. Bencana bukan akhir perjalanan. Ia hanya ujian keteguhan insan. Sumatera bangkit, Sumatera kuat, bersama kita menemukan masa depan. Terima kasih, saya Hari Mantik dari channel Not My Problem. Aduh. Terima Oke. kasih Pak Mantik ya Oke, untuk siap. hari ini ya. Oke guys, see ya.